Selamat datang di channel cerita pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di cerita pukul 00. Kali ini aku akan menceritakan kisah cerita nyata yang berjudul Arwah-Arwah Keranda Mayat. Untuk sumber cerita sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dudi kaget bukan kepalang menemukan dirinya tiba-tiba ada dalam kurungan yang ia hafal betul. Ya, keranda mayat. Astagfirullah, serunya sambil tergesa keluar dari kurungan keranda. Dia melihat sekelilingnya. Dia masih berada di dalam masjid. Bahkan posisinya masih di tempat yang sama saat ia tidur-tiduran, yang berujung tidur beneran sampai pulas banget. Dia lihat sekeliling yang sudah tak seramai sebelumnya. Wawan tertawa melihat Dudi yang masih syok menatapnya kosong. "Udah bangun, Dud?" tanya Wawan sambil terkekeh. Aki Hanan yang tengah melantunkan takbir terlihat kusuk sambil tidak memperdulikan sekitarnya. Raut wajah syok Dudi berangsur pudar dan berganti dengan kebingungan. Dudi pergi begitu saja dari masjid, meninggalkan Aki Hanan dan Wawan. Suasana masjid terasa tenang, walaupun penuh sesak oleh jamaah yang melaksanakan sholat Id. Dari podium, Aki Hanan terus memaparkan arti maaf memaafkan beserta keberkahannya. Tiba-tiba saja Rudi muntah. Posisinya yang berada di tengah langsung membuat jamaah mengurai seperti segerombolan semut yang sedang kejatuhan air di tengah kerumunannya. Suasana khutbah sholat Id yang tadi tenang seketika menjadi riuh karena Dudi tidak hanya muntah. Dudi kejang, cairan berbusa keluar dari mulutnya. Dari sekian banyak jamaah yang hadir, tidak satu pun yang berani mendekat. Mereka hanya menontoninya dengan tatapan khawatir sekaligus heran, sampai akhirnya Dudi terkulai lemas dan Dudi pingsan. Sejak kejadian di hari raya Idul Fitri itu, berita tentang kondisi Dudi yang mulai bertingkah aneh dan ekstrim merabak ke seantero kampung. Dari sekian banyak pendapat soal kondisi Dudi, satu pendapat disepakati. Dudi kerasukan banyak arwah dari keranda mayat. Kabar soal Dudi yang sering berubah-ubah karakter selalu jadi obrolan hangat warga ketika kumpul atau nggak sengaja papasan di jalan. Si Dudi semalam bernyanyi, suaranya kayak perempuan lagi nyinden, kata Iroh mengawali obrolan. Kalau saya mah pernah lihat dia ngamuk, nyariin orang yang nutup dia pakai keranda. Itu nggak tahu beneran dia apa yang ngerasukinya. Imas memperseru suasana sampai membuat Iroh salah menyuapi anaknya yang harusnya ke mulut malah jadi ke hidung. "Imas, Iroh, buruan masuk rumah. Itu si Dudi lagi jalan ke arah sini. Dia lagi ngamuk," seru Dedeh sambil berlari menggendong anaknya. Ketiga ibu dan ketiga anaknya itu bergegas masuk ke dalam rumah Iroh yang selalu jadi camp ngegosip mereka. Dari kaca jendela terlihat Dudi melenggang ke arah rumah dengan kemeja kotor dan celana pendek yang penuh lumpur. Si Dudi pasti main kobakan lagi, jorok ih. Kasihan Mak Uyum harus mandiin dia, kata Dedeh dengan tatapan awas memantau Dudi yang kini duduk di teras rumah Iroh. "Cah Iroh, Teh Dedeh, Imas mah takut." Imas memeluk anaknya yang mulai menangis.
Imas, anak kamu suruh diem, ntar si Dudi dengar gimana, bentak Iroh. Wawan anjing, keluar kamu, teriak Dudi memanggil nama Wawan sambil mulai berdiri melihat ke sekitar rumah. Waduh Iroh, itu suami kamu dicariin. Apa benar suami kamu yang jahilin dia nutup pakai keranda mayat? Tanya Dedeh. Enggak deh, suami saya udah berani sumpah, bukan dia yang jahil ke si Dudi. Sergah Iroh. Kalau bukan Kang Wawan, siapa atuh ceh? Kalau iya bener, atuh minta maaf. Siapa tahu si Dudi jadi sembuh. Kalau Kang Wawan yang minta maaf, kata Imas. Bukan suami saya, bentak Iroh. Wawan, teriak Dudi dengan kencang. Seketika ibu-ibu di dalam rumah juga berteriak histeris. Iroh, Imas, dan Dedeh akhirnya lari dari rumah. Anak-anak mereka semua menangis dalam gendongan. Dudi menatap kosong ke arah ibu-ibu yang semakin menjauh. Dudi tersenyum sendiri. Wawan, kamu sudah nyelakain anak ini dan membuat saya tidak bisa keluar dari tubuh yang sudah melemah ini. Kamu akan merasakan sendiri akibat kezoliman kamu. Wawan, kata Dudi sambil menempelkan telapak tangannya di kaca jendela rumah Wawan, yang seketika membuat kaca jendela itu hancur. Semua kaca jendela rumah Wawan itu dihancurkan oleh Dudi dengan cara yang sama, tanpa alat dan tenaga, hanya dengan menempelkan telapak tangannya. Sore itu warga kampung dibuat heboh dengan pengumuman dari masjid yang mengatakan kabar duka meninggalnya Dudi. Cerita itu seolah kematian Dudi menjadi trending topik warga kampung. Katanya ada orang pintar yang bisa mengeluarkan arwah-arwah yang mengambil alih jasad Dudi selama ini. Namun ketika arwah Dudi hendak kembali masuk ke dalam raganya, raga Dudi sudah tidak kuat. Katanya yang terakhir masuk ke dalam tubuh Dudi adalah arwah Eyang Surya, sesepuh kampung yang terkenal sakti pada masanya. Katanya Eyang, semasa Eyang Surya merasuki tubuh Dudi, Dudi bisa loncat naik setinggi 5 meter atau terjun bebas ke kubakan dari ketinggian lebih dari 10 meter. Bahkan katanya ada yang melihat Dudi mengejar tukang ojek yang melaju cepat dan berhasil menahan laju motor itu. Terus diangkatnya motor itu dan dilempar ke sungai. Selang 1 minggu dari kematian Dudi, warga kampung kembali dihebohkan dengan kabar duka dari Wawan. Wawan tertabrak truk, tidak sampai mati, tapi kakinya harus diamputasi gara-gara itu. Cerita tentang Dudi kembali trending. Kali ini semua setuju dan puas karena pelaku yang menjahili Dudi dianggap telah dapat hukuman yang setimpal. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.